Kompas Otomotif, hari ini Ninda udah ada di launching dari Aprilia SR GT 200. Dan sekarang di sebelah Ninda udah ada motornya nih. Ini dari looknya udah sporty banget. Dan sekarang di belakang Ninda udah ada track dari test ride-nya. Karena hari ini Ninda bakal cobain test ride-nya juga. Dan Ninda bakal langsung review juga dari sisi eksterior dan ini bagasinya nih kayak gimana nih. Nah, kalau gitu jangan lupa buat like videonya karena Ninda yakin kamu bakal suka banget sama motor ini karena dari first impressionnya Ninda udah suka banget. Dan jangan lupa komen dan subscribe juga channelnya. SR GT 200. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari luarnya sendiri, ini looknya udah sporty banget sama kayak tagline-nya. Dan ini bentuknya sharp, gagah juga. Jadi ini mirip-mirip sama yang kayak ada di World Superbike. Dan dari si windshield-nya sendiri, ini ternyata nggak bisa dinaik turunin. Dan ini size-nya cukup besar, ini agak tinggi. Jadi ini cocok banget buat kamu kalau misalnya mau perjalanan jauh atau nggak mungkin kayak jalanan becek, ini tuh nggak akan kayak kena muka gitu ya kalau menurut Ninda. Dan untuk di bagian bodinya sendiri ini bentuknya sharp, dan di bagian sini untuk lampunya sendiri ternyata ini lampu jauh sama di RL-nya tuh ini semuanya udah LED lights juga. Terus ini kan warna kuning ya, jadi ini tuh kita punya beberapa warna juga, ada merah, hitam, semi silver gitu sama si kuning ini. Jadi ada beberapa pilihan juga. Terus di sini kita punya aksen karbon juga, dan ini kuningnya ternyata walaupun mungkin dari kamera ini kelihatannya tuh kayak glossy, tapi ternyata ini warnanya tuh matte gitu loh. Untuk si bagian si spakbornya sendiri ini kita punya karbon juga. Nah, sekarang untuk si bannya sendiri ini ukurannya ada di yang depan itu ada 110 80 14, sementara yang di belakang itu ternyata beda di 130 70 ring 14. Sekarang kita move agak ke bagian dalam nih, di bagian si dashboardnya sendiri. Ini kita di sini ini materialnya udah high quality juga. Di sini kita punya karbon dan ini semuanya tuh serba doff, serba matte. Di sini untuk si handle-nya juga ini naked handle ya. Dan untuk si bagian speedometernya ini udah full digital. Dan ini kita bisa ganti mode-nya. Jadi kalau misalnya kita tap sekali, di sini yang bakal berubah. Kalau di tap 2 kali, di bagian kanan yang berubah. Dan ini cukup komplit juga, karena di sini tuh kita bisa langsung cek si fuel-nya, si bensinnya, si volt-nya juga. Nah, ternyata nggak cuman kita bisa ganti mode di sini juga, di sebelah sini juga kita ada pilihan juga. Jadi kita bisa milih mau tap di sini atau di speedometernya langsung. Dan move agak ke kanan sini. Kita di sini punya Bluetooth, ini optional, bisa connect ke HP kamu juga. Dan di sini kita yang keren, ini untuk motor matic kita punya engine start stop di sini. Kalau sebelah sini kita punya auto start stop di sini. Dan agak ke depan sini dikit, ini punya ada lampu jauh sama lampu dim juga. Tinggal kita tap aja. Dan ini seperti biasa ya, ada klakson, ini ada buat startnya juga. Dan untuk start motornya juga ini kita masih pakai kunci ya. Nah, dan di sebelah sini kita tinggal tap aja. Jadi kalau misalnya ini motor udah nyala, udah kita nyalain, ini kita tap aja buat langsung buka si bagasinya. Dan untuk bagasinya sendiri pas kita buka ternyata ini cukup lapang. Jadi ternyata ini speknya itu bisa muat satu helm full face, dan di sini ada satu helm full face, dan di sini kita masih bisa ada naruh sedikit barang di sini. Jadi ini bagasinya cukup lapang sih. Nah, kita tutup lagi. Dan di sini sebelah sini kita punya tempat buat charging, karena di sini ada USB charging gitu, tinggal kita buka. Tapi ternyata ini kan kelihatannya tuh kayak sempit gitu ya, jadi kayaknya nggak bisa naruh HP, tapi ternyata di atas sini, nah ada kompartemen yang bisa nyimpen HP gitu. Jadi ini cukup ya, ini cukup lah buat satu HP. Nah, kita tutup lagi.
Dan sekarang kita pindah ke si tangki bensinnya sendiri. Ini bukanya cukup gampang, tinggal kita tekan aja langsung kebuka nih tempat bensinnya. Dan ini cukup tinggi juga karena ini bisa muat sekitar 9 liter. Kita tutup lagi. Oke, dan sekarang kita pindah ke bagian joknya sendiri. Ini untuk materialnya udah kerasa dan kelihatan high quality juga. Terus ini nggak lupa ada jahitan-jahitan di sini. Dan di bagian belakang sini kita punya logo dari si Aprilia-nya sendiri. Nah, ini ada tulisan Aprilia kecil di sini, dan gak lupa di sini untuk bagian behelnya ini masih warnanya sama si motor ini sendiri. Ini warna street gold ternyata ya, bukan warna kuning. Dan untuk bagian sini juga ini dari aksen dan lekukan-lekukannya juga cukup gagah. Jadi kalau misalnya dilihat emang motor ini tuh walaupun matic, ini memang looknya sangat sporty. Dan ini untuk materialnya juga, kalau yang di sini yang karbon yang ini ternyata ini plastik ya. Sekarang Ninda mau cobain kalau posisi Ninda berkendara. Dengan tinggi Ninda yang cuman 170, kalau posisi berkendara normal sih ini fine-fine aja ya. Ini dari posisi berkendara Ninda, dari posisi tangan juga, posisi Ninda duduk. Dan walaupun di sini agak ada lekukan kayak gitu karena ini empuk, jadi kalau menurut Ninda ini nggak begitu masalah. Cuman kalau misalnya posisi berkendara santai, ini kaki nggak bisa begitu lurus karena mungkin kaki Ninda panjang juga ya. Jadi ini kayak agak nanggung sih ya sebenarnya. Dan ini nyaman-nyaman aja sih. Coba kita pindah ke belakang ya. Wah. Kayaknya kalau duduk di belakang juga kalau dibonceng sama orang ini aman-aman aja sih, kayak fine-fine aja. Cuman kita nggak tahu karena ini nggak ada orang asli di sini. Cuman kalau menurut Ninda ini joknya nyaman sih menurut Ninda. Dan kalau misalnya posisi berdiri nih, ini kalau jarak tangan Ninda ke si stangnya sendiri ini nggak ngepas ya. Jadi kayaknya kalau misalnya berdiri kayak gini kayaknya nggak nyaman ya. Kayaknya udah paling bener ya udah duduk normal gini aja. Sekarang untuk bagian belakangnya sendiri, ini kita bisa lihat dari bentukan lampunya, ini stylenya sharp banget. Kalau Ninda suka nih, ini bentukannya kayak mata kucing gitu. Dan ternyata di bawahnya sendiri ini kayak buat ngelindungin gitu kan. Ini kayak dari si spakbornya ternyata ini ada 2 juga. Jadi kalau misalnya kita riding terus ada becek gitu tuh di sini nggak akan nyiprat ya. Ini jadi safety banget buat baju kamu kalau misalnya lagi ngebonceng di belakang. Dan ternyata untuk si shocknya juga ini kita ada 2. Dan di sebelah sini yang aneh kalau kita lihat dari bagian si penempatan dan bentuk dari si naro buat plat nomornya, ini masih ngikutin Itali banget karena bentukannya kotak gini. Sementara kalau di Indonesia kita si plat nomornya memanjang gini ya. Nah, kalau kayak gitu, Ninda sekarang penasaran banget gimana rasanya sensasi dari riding si SR GT 200 ini. Kalau gitu ikutin terus videonya, oke? Nah, sekarang Ninda mau langsung cobain ya, ini test ride dari SR GT 200. Ternyata pas Ninda langsung cobain, ini ngegasnya, wah ini hampang banget sih, ini tarikannya kencang banget. Ninda suka banget, tapi karena ini test ride, banyak banget kayak kon juga, jadi Ninda harus hati-hati ya. Tapi menurut Ninda ini motor emang cocok banget kalau misalnya kamu pakai untuk jarak jauh. Dan untuk posisi duduk Ninda sendiri ini nyaman banget sih. Dan untuk bantingannya sendiri dan suspensinya sendiri, ini kalau kamu mau belok-belok ini gampang banget dan nggak goyang-goyang juga. Dan kalau misalnya kamu ngerasa ini motor kan kelihatannya gede ya, jadi otomatis yang ada di pikiran kamu adalah motor ini tuh kelihatannya berat. Tapi walaupun mungkin kelihatannya berat, pas kamu gas itu ini ternyata ringan banget. Jadi harus hati-hati sih. Kalau Ninda sebagai cewek ngendarain ini, Ninda harus hati-hati banget. Dan untuk mesinnya sendiri, motor ini tuh punya 13 kW di 8.500 RPM dan maksimal torsi 16,5 Nm di 7.000 RPM.
Nah, Ninda habis test ride tadi dan ini wah, ini cocok banget sih motornya kalau misalnya kamu mau pakai buat perjalanan jauh karena tarikannya kencang banget, dipakai ngebut tadi, digas dikit itu langsung ngeng. Dan ini harganya tuh ternyata dibanderol sekitar 60 juta untuk SRGT 200-nya dan untuk yang sportnya tuh di 61,5 dibandingkan dengan X-Max yang harganya 62,5 juta dan dibandingkan dengan ADV 160 juga yang harganya di 39 juta. Tapi menurut kamu dengan perbandingan tadi, reviewnya juga kira-kira worth it apa enggak? Kamu suka nggak sih sama motor ini? Kalau Ninda sendiri sih suka banget. Jadi jangan lupa, kamu boleh banget langsung like video ini dan jangan lupa komen juga nih ya dari spesifikasi motor ini apa yang poin plusnya, apa yang kurangnya buat kamu. Dan jangan lupa buat subscribe juga channel ini biar kamu ketemu lagi sama Ninda di video selanjutnya. Kalau gitu Nindanya pamit, bye-bye!